Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irene Alvin Tandenge dari kelompok 9. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya membahas poin kedua, yaitu tentang klasifikasi media pembelajaran. Jadi, dalam penjelasan ini kita harus memberi pengertian tentang klasifikasi media pembelajaran. Jadi, sebelum masuk ke dalam pengertian tersebut, kita harus cari tahu dulu yang kata-kata yang menurut kita asing, yaitu contohnya seperti klasifikasi tersebut. Klasifikasi tidak bisa kita jelaskan menurut pengertian kita, apalagi kalau kita jelaskan di depan anak-anak. Bagaimana kalau salah? Jadi kita harus mencari dulu dari berbagai sumber tentang pengertian klasifikasi tersebut. Jadi klasifikasi ada tentang pengertian dua terapan, yaitu dari bahasa Belanda yang artinya classificate, dan dari bahasa Prancis yaitu classification, yang artinya adalah menunjukkan sebuah metode yang disusun secara sistematis. Nah, itu tentang pengertian klasifikasi. Jadi kita masuk ke dalam klasifikasi media pembelajaran, yaitu dalam kategori atau golongan tertentu didasarkan pada kemampuannya dan dalam bentuk fisik, biaya, dan sebagainya. Dalam media pembelajaran dibagi menjadi beberapa, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah media yang mampu menyajikan informasi, media penyaji. Jadi di sini media penyaji adalah media yang memberikan informasi, baik dari media gambar hidup seperti film, terus grafik, gambar diam, cetak, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam menyajikan media penyaji. Yang kedua yaitu media yang mengandung informasi. Jadi media yang mengandung informasi, contohnya seperti masuk ke dalam media objek. Jadi media yang mengandung informasi ini tadi masuk dalam arti juga media objek. Jadi media objek ini adalah media yang mengandung informasi atau jenis unsur-unsur dalam suatu bentuk susunan seperti warna, susunan bentuk, dan juga fungsinya. Jadi itu yang termasuk dalam media yang mengandung informasi, yang terdapat informasi, jadi mengandung informasi dari mana dapatnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah media yang memungkinkan untuk berinteraksi, yaitu media interaktif. Jadi media yang ketiga ini termasuk dalam media interaktif yang mempunyai karakteristik terpenting, ialah bahwa siswa memperhatikan penyajian atau objek secara dipaksakan, atau dalam arti mengajak siswa untuk saling berinteraksi, tidak hanya berdiam diri gitu. Kalau misal kayak di berbeda dengan media penyaji, media objek, media interaktif ini lebih ke tepatnya tidak melihat, yang seperti tadi digambar, melihat tentang grafik, media, proyek. Nah, di sini lebih kepada siswanya saling berinteraksi. Nah, seperti itu pengertiannya. Selanjutnya menurut para ahli, pertama, ada beberapa penulisan seperti Hamalik tahun 1900
1986, Zamarah 2002, dan Sadiman 1986. Jadi di sini mereka mengelompokkan media berdasarkan jenis dan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, poin pertama, yaitu media auditif, yang media hanya mengandalkan kemampuan suara. Misalnya ini tadi ada seperti top type recorder. Nah, ini seperti rekaman yang berbentuk bisa CD atau file. Nah, itu didengarkan seperti itu. Media auditif ini juga bisa seperti ya menonton film tadi, gambar yang hidup gitu, berarti gambar bergerak, maksudnya film seperti itu. Kemudian media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Nah, ini lebih mengutamakan ke indera penglihatan, seperti contohnya tadi kita bisa melihat gambar-gambar, media melalui gambar, grafik, dan sebagainya. Kalau media, poin ketiga, media audiovisual yang lebih mempunyai unsur-unsur suara, gambar, jenis media untuk mempunyai kemampuan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa bagian yang dibedakan dari ketiga ahli ini tadi. Bukan bedakan seperti apa, maksudnya yang pengertian pertama ada visual, kedua pengertian pertama tadi kan auditif, ya auditif, kedua visual, ketiga audiovisual. Kemudian ini ada beberapa beragamnya jenis klasifikasi media pembelajaran sangat membantu dalam pemilihan media dan sesuai digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Seperti ini maksudnya. Jadi dalam pembelajaran ini, media yang dipilih oleh guru haruslah sesuai dengan kemampuan siswa dan dilihat dari media-media yang digunakan tadi, agar bagaimana cepat tanggap siswa dari media misalnya siswa A lebih ke media visual. Nah, kita juga menerapkan itu ke auditif. Nah, lebih menerapkan itu. Jadi guru harus lebih benar-benar memperhatikan dan memilih media yang tepat agar pembelajaran lebih efektif. Kemudian yang terakhir, pentingnya dalam ketepatan pemilihan media pembelajaran. Nah, yang itu seperti saya jelaskan barusan, bahwa pentingnya memilih media pembelajaran. Jadi jika salah itu akan berakibat tidak efektif dalam pembelajaran dan tidak ada hasilnya buat siswa, tidak ada, karena guru tidak tepat memilih media pembelajaran IPS. Kemudian ada lagi, menurut pembelajaran sebagaimana diungkapkan oleh Cole dan Ken, yang mengungkapkan bahwa keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh berbagai faktor, mencakup di dalam kemampuan guru untuk mendidik sumber, menyediakan sumber dan media belajar yang tepat untuk melibatkan kemampuan peserta didik dalam penggunaannya. Ini sangat penting. Jadi dalam pembelajaran guru harus menyiapkan dulu berbagai sumber yang didapatkan, bisa dari buku, bisa dari internet, dan bisa dari mana saja asal nyambung. Kemudian media yang dipilih dalam pembelajaran, tujuan dari media pembelajaran ini agar dalam arti kata tidak bosan gitu ya, siswanya tidak bosan, dan dalam pengajaran kalau seandainya mereka hanya kita terapkan sebagai tadi media
tidak menggunakan media. Jadi kita hanya menjelaskan tanpa mereka melihat, pasti akan bosan dan pembelajaran tidak efektif. Kemudian kalau kita menerapkan berbagai macam media tadi, maka pembelajaran haruslah dibuat efektif dan siswa harus saling berinteraksi agar mendukung siswa juga dan membangun rasa kritis siswa, agar siswa tetap bisa mendengarkan dengan baik.